Sebuah minibus terekam kamera dashboard polisi yang melintas saat menabrak sepeda motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bukannya berhenti, minibus tersebut malah kabur dan menabrak angkot. Polisi yang merekam kejadian langsung melakukan pengejaran. Tolong bang, ke kiri bang, ke kiri bang, kiri bang, kiri bang. Minibus berhenti setelah dikebong warga dan pengemudi ojol yang turut mengejarnya. Warga yang kesal merusak minibus bahkan berusaha menghakimi pengemudi dan penumpang minibus. Keduanya selamat setelah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diperiksa serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah truk pendingin terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Lembah Anai, Kelurahan Silaing, bawah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas gabungan dibantu relawan datang ke lokasi untuk mengevakuasi truk. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek parah. Sebelum terjun ke jurang, truk menghantam pembatas jalan hingga rusak. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong saat melintasi kawasan Lembah Anai yang memiliki turunan tajam dan menikung. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam. Petugas terpaksa memotong bagian truk untuk mengevakuasi kedua korban. Akibat kecelakaan ini, kernet truk tewas terjepit, sementara sopir luka parah. Kakinya bang? Kaki. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Pagi juga Yasmin. Indonesia nampaknya saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, terutama karena sejumlah peristiwa yang saat ini tengah terjadi yang masih menjadi sorotan publik juga terkait dengan gempa di Nusa Tenggara Timur dan juga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik khususnya di wilayah Kalimantan. Ya, kasus ini pun semakin diperburuk karena memang untuk kabut asap sendiri ini semakin tebal sehingga mengganggu kesehatan dari masyarakat yang ada di sana. Bahkan kabarnya asap ini sudah sampai dengan Malaysia. Nah, ya, berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara terungkap untuk di wilayah Kalimantan Tengah saja, indeks udara sebesar 291 dan asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia. Ini tadi seperti yang Nata katakan, ini mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam ya. Ya, tentunya ini bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah. Karena apa, Yasmin, ini setiap tahun akan selalu terjadi kebakaran hutan, terutama di Kalimantan. Apakah memang ada, tapi ada juga yang mengatakan bahwa memang ada bilang sengaja dibakar awalnya untuk pembukaan lahan. Tapi ada juga yang bilang memang karena cuaca panas ditambah lagi dengan mungkin ada percikan pergesekan sehingga menimbulkan percikan api, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang, ini memicu terjadinya kebakaran hutan. Tapi ya dibalik itu semua harus pemerintah ini riset, berinovasi ya untuk juga melakukan pencegahan. Betul. Bagaimana sih mitigasinya seperti apa? Kita harapkan semoga ada tindak lanjut secepat mungkin ya dari pemerintah. Kita lihat di media sosial saat ini begitu banyak sekali video-video yang disampaikan langsung oleh masyarakat di sana terkait kondisi di sana yang begitu memprihatinkan. Kita harap tentunya pemerintah segera bertindak cepat untuk menangani kasus ini. Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih lengkap dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Jawa Barat, 4 orang tewas. Ratusan sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup akibat asap kebakaran hutan di Kalimantan.
Pencarian ijazah Gibran, Denny Indrayana menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Kita awal informasi Sindo Today hari ini, pemirsa. 2 kelompok warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore terlibat tawuran. Ya, akibat tawuran, perjalanan KRL komuter lain relasi Jakarta Bogor mengalami gangguan. Aksi tawuran 2 kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, bambu, hingga senjata tajam. Menurut salah satu ketua RT setempat, tak ada yang tahu pasti penyebab tawuran, namun diduga lantaran ada serangan petasan saat beberapa warga tengah duduk di sekitar rumah. Lokasi tawuran yang berada persis di samping rel membuat aktivitas perjalanan KRL Jakarta Bogor ikut terganggu. Kalau dari laporan warga ya, aku dikirimin video, ibu-ibu di ujung sana lagi pada duduk-duduk katanya dilemparin petasan. Nah makanya jadi pecah lah nih warga. Semua terganggu ya karena semua warga ke dalam rel untuk ini jadinya otomatis perjalanan kereta jadinya terganggu. Saat ini petugas kepolisian sudah berada di lokasi dan perjalanan KRL yang sempat tersendat kini sudah kembali berjalan normal. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, polisi menangkap 2 remaja usai terjatuh akibat menabrak rekannya saat kabur. Polisi bubarkan puluhan motor konvoi yang hendak balap liar dan menutup jalan Lanto Daeng, Pesawang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang melihat kedatangan petugas kocar-kacir menyelamatkan diri. Dua remaja yang diduga pelaku balap liar ditangkap polisi usai terjatuh akibat menabrak motor rekannya saat kabur. Keduanya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, para remaja ini diketahui telah konvoi dengan puluhan motor di beberapa wilayah di Kota Makassar sebelum dijaring polisi. Warga mengaku resah akibat ulah remaja ini. Mereka tidak hanya balap liar, namun juga kerap menyerang ke permukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar warga dengan ratusan massa dari perguruan silat terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga tewas. Bentrokan antara warga dengan ratusan massa yang konvoi terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan massa yang mengendarai motor melakukan konvoi di jalanan Kabupaten Jombang usai menghadiri sebuah acara di Tambak Beras, Jombang. Namun saat perjalanan pulang, ratusan massa terlibat bentrok dengan warga. 2 orang peserta dilaporkan tewas, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Bahkan salah satunya yang bernama Heru alami pendarahan di otak. Heru diyakini bukan sebagai anggota perguruan silat, dirinya hanya sebagai juru parkir. Sebelumnya tim kepolisian dari Polres Jombang telah membuat kesepakatan dengan panitia acara bahwa peserta yang hadir harus menggunakan mobil dari panitia. Namun bentrokan ini tidak terhentikan akibat peserta undangan yang tidak resmi tetap melakukan konvoi menggunakan sepeda motor. Hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang akan bertanggung jawab atas kondisi dan biaya pengobatan para korban. Pihak kepolisian dari Polres Jombang terus menyelidiki dan menindak tegas pihak yang bersalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang merambat ke rumah lainnya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kampung Bojong Kuring, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Api diduga berasal dari sebuah rumah akibat korsleting listrik. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api membesar dan merembet ke 2 rumah di sebelahnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran akses sempit menuju lokasi. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas dan warga memanfaatkan air dari kolam pemancingan. Tidak ada korban jiwa, sementara itu pemilik rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah ludes terbakar di Semarang, Jawa Tengah. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Sebuah rumah di Perum Korpri, Semarang terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan bangunan tersebut. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran bermula dari adanya dentuman suara keras, kemudian api menjambar kasur. Diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar di Tulung Agung, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian belakang truk yang menyambar, muatannya 4,6 ton getah pinus. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar truk bermuatan getah pinus seberat 4,6 ton di Tulung Agung, Jawa Timur. Muatan truk yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran bermula saat truk milik perhutani yang membawa ini melaju dari Kediri menuju pabrik pengolahan di Trenggalek. Sesampai di lokasi, muncul percikan di bagian belakang truk, menyambar plastik penutup muatan hingga merembet ke getah pinus. Tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Kerugian material diperkirakan mencapai 225 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibat kecelakaan ini 4 orang tewas, 8 orang lainnya mengalami luka berat. Mobilnya terbalik. Korbannya meninggal dunia. Warga merekam setelah sebuah truk bermuatan perabot rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas terjepit bodi kendaraan. Sementara 8 orang lainnya luka berat. Kerasnya hantaman hingga membuat truk terguling dan kendaraan yang ditabrak ringsek. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan diduga akibat truk remblong dan hilang kendali hingga menabrak 1 minibus dari arah berlawanan. Kemudian menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini yaitu
kendaraan truk Isuzu yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat turunan panjang terlibat kecelakaan dengan Suzuki R3, kemudian lanjut dengan 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan Avanza. Hingga kini, 7 korban luka dirawat di RSUD Cimacan. Dan 1 korban lainnya dirujuk ke RSUD lainnya. Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur. Ya, 2 orang penumpang mobil dilaporkan tewas. Tuh, api besar, demikian. Yang bisa disampaikan. Minggu 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur, Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana ke mana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priuk arah ke Jagorawi, Bogor. Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba tertangkap basah petugas Sat Narkoba saat akan transaksi dengan modus tempel di pinggir Jalan Bayangkara, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat digeledah petugas menemukan belasan paket sabu yang sudah dikemas dalam bungkus paket kecil. Seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tidak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan narkoba jenis sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Sebelum diringkus, pelaku terlebih dahulu diintai petugas. Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Baros, petugas kembali mendapati paket sabu siap edar serta 1 bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening berukuran sedang. Pelaku bersama sejumlah barang bukti lainnya kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bruto kurang lebih 5,06 gram. Ya, Bang, itu kan di rumahnya atau di mana itu kan banyak paket-paket itu, Bang? Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya. Berapa BB-nya, Bang, yang di rumahnya? BB yang di rumahnya 19 paket. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan BNN RI, BNNMP Kepri, Bea Cukai Batam, dan Polda Kepri mengamankan kapal berbendera Tanzania di perairan utara Karimun, Kepulauan Riau. Ya, kapal yang diawaki 10 warga Myanmar ini diduga membawa narkoba jenis sabu cair. Thank you. Belakang tadi. Penangkapan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania di perairan utara Karimun menjadi hasil patroli intensif tim gabungan.
10 kru warga Myanmar ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam palka, petugas menemukan ratusan drum yang diduga berisi sabu cair sebanyak 2,6 ton serta ratusan karton rokok tanpa pita cukai. Dirjen Bea dan Cukai Lejen Jaka Budi Utama menyebut kapal tersebut sudah masuk radar petugas berdasarkan informasi intelijen. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan yang sebelumnya membawa 1,3 ton ketamin yang diungkap di perairan Pulau Brakit, Bintan. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama. Karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Hingga kini petugas masih memeriksa seluruh kru kapal. Petugas juga mendalami kemungkinan adanya kapal lain yang membawa narkotika dalam jumlah besar menuju Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ke seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cekcok dengan seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di kawasan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan Eri Cahyadi sempat tersulut emosi dan ngamuk karena warga tersebut ngotot jika pemilihan sampah tersebut sah dan sesuai aturan serta mengancam akan membawa permasalahannya ke hukum. Pak, masukkan pidana dia. Sudah semua berhenti. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membersihkan serta menghentikan pemilahan sampah liar miliknya. Apa yang menimbulkan masalah, maka tidak bisa, harus ditarik. Dan di situ akhirnya mengatakan ini tanah. Setelah saya sampaikan ini terkait pidana kalau sampah, ternyata dia mengatakan bahwa saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Wah, ya saya mohon maaf, namanya manusia ya langsung saya bilang, wah kalau begitu selesaikan, kalau tidak saya masukkan penjara. Penertiban pemilahan sampah liar ini berawal dari laporan warga yang menyebut adanya pencemaran bau maupun udara akibat aktivitas tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari ke-7 gempa NTT, tim SAR gabungan evakuasi udara 2 korban kritis di Manggarai Timur. Ya, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo guna mendapatkan penanganan medis yang intensif. Memasuki hari ke-6 penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus mengintensifkan upaya tanggap darurat bagi korban yang membutuhkan penanganan segera. Dalam misi kemanusiaan, evakuasi medis menggunakan helikopter Dolphin Basarnas menuju wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. 2 warga kritis akibat cedera berat pasca gempa diterbangkan menuju Bandara Komodo dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seorang korban laki-laki berusia 81 tahun mengalami dugaan cedera tulang belakang. Sementara seorang korban lainnya, perempuan berusia 71 tahun, mengalami dugaan patah tulang dasar tengkorak. Dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga 21 Agustus 2026 jumlah korban tewas gempa NTT mencapai 83 orang. Ya, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat ada 83 orang, kemudian korban luka-luka ada 986 orang. Pengungsi mencapai 110.785 orang. Ya, sementara itu untuk rumah rusak tercatat ada sebanyak 44.946 unit. Pemirsa, takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Ya, mirisnya mereka hidup di kebun tanpa adanya bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban gempa Nusa Tenggara Timur, ada rekan kami Ahmad Muharlin di Kecamatan Aisesa, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan Juan Guardiola di Posko Aju 1 Labuan Bajo. Kita ke rekan Muharlin terlebih dahulu. Pemirsa, selamat pagi Muharlin. Bagaimana kondisi pengungsian hari ini? Apakah bantuan sudah mulai diterima oleh masyarakat? Iya, baik, selamat pagi Priska dan juga pemirsa. Untuk update kondisi terkini terkait dengan pengungsi yang berada di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di lapangan Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, di mana untuk pengungsi sendiri mereka masih menetap begitu di tenda-tenda pengungsian yang ada di Kabupaten Nagekeo. Itu ada sebanyak 70 tenda pengungsian, salah satunya di lapangan Polsek Nagekeo ini sendiri. Bisa kita lihat ini ada merupakan posko pengungsian utama yang dihuni oleh 1.600 pengungsi, yang mana untuk pengungsi di sini mereka kebanyakan yang berada jauh dari lokasi pengungsian ini sendiri. Terus kemudian mereka ini yang rumahnya juga memang terdampak cukup parah dari gempa yang terjadi kemarin. Di pengungsian ini untuk fasilitas lumayan lengkap begitu, di mana ada tenda dapur umum, kemudian ada tenda posko keamanan, dan juga ada water treatment, kemudian juga ada toilet untuk keperluan mandi dan air. Selain itu juga warga di sini kemarin ada sempat dikunjungi oleh Kapolda NTT, yang mana Kapolda NTT datang langsung menemui warga, kemudian berbaur dengan warga khususnya anak-anak dan memberikan sejumlah bingkisan untuk anak-anak dan memberikan sejumlah bantuan untuk pengungsi di sini berupa makanan, pakaian, dan juga kebutuhan logistik lainnya. Selain pengungsi yang ada di sini, khususnya di Kabupaten Nagekeo ini sendiri, Priska dan juga pemirsa, kebanyakan warga memilih untuk mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda di depan rumahnya karena mereka tidak ingin
bergabung begitu ke pos-pos pengungsian yang telah disediakan, mereka lebih memilih untuk tinggal dan membangun tenda di depan halaman rumahnya karena mereka khawatir. Yang pertama, mereka ini masih trauma dan juga ketakutan atas gempa yang masih sering terjadi setiap harinya. Bahkan kami pun masih merasakan begitu dengan gempa yang terjadi pada dini hari hingga pagi hari dengan getaran yang cukup besar dan sangat terasa begitu. Dan juga faktor lain ini mereka faktor keamanan. Jika mereka meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman atau ke tempat-tempat pengungsian, mereka khawatir rumahnya mereka ini akan didatangi oleh pencuri, dan itu salah satunya yang membuat mereka lebih memilih bertahan di tenda-tenda mandiri yang mereka buat sendiri. Dan terkait bantuan, untuk bantuan di posko utama ini memang bantuan masih terus mengalir. Kebutuhan pokok, kebutuhan makan, kebutuhan logistik ini masih dirasa sangat mencukupi. Tapi untuk sebagian warga khususnya yang berada di tenda-tenda mandiri ini mereka sangat membutuhkan bantuan, terlebih bantuan untuk kebutuhan bayi dan lansia seperti popok bayi, kemudian susu, kemudian alas tidur dan juga selimut, karena mengingat malam harinya di Kabupaten Nageko ini cuaca cukup dingin. Sekian yang bisa kami sampaikan, Priska dan Nata. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin. Sekarang kita ke rekan Juan yang ada di posko Aju 1 Labuan Bajo. Baik, bagaimana distribusi bantuan di sana? Apakah ada kesulitan dalam penyaluran bantuan? Silakan Juan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Yasmin. Saat ini saya sedang berada di posko Aju 1 Labuan Bajo, tepatnya ada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini menjadi pusat bantuan logistik yang dipusatkan di kawasan ini. Kemudian nantinya akan didistribusikan di wilayah-wilayah seperti Ngada, Ende, kemudian juga ada Reo, desa-desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan saya akan menunjukkan ada apa saja di sini. Di sini sudah ada sejumlah peti yang berisikan tenda, mulai dari meliputi pipa penghubung, pipa landasan, pipa lengkung, kemudian ada palu dan pasak. Dan saya akan mengajak lebih dalam lagi ada apa saja di sini yang telah disiapkan di kawasan posko Aju 1 ini. Di sini sudah ada berbagai logistik yang disiapkan ya, mulai dari di sini ada kotak yang berisikan makanan, kemudian ada pakaian, ada handuk, kemudian juga ada peralatan mandi yang ini juga nantinya akan dibagikan kepada warga terdampak di tempat-tempat atau daerah yang memiliki kebutuhan mendesak tentunya yang menjadi prioritas mereka. Kemudian selain daripada kotak-kotak ini, di dalam sana sudah ada bantuan juga, mulai dari ada kasur, kemudian ada selimut, dan untuk peralatan untuk tidur dan kebutuhan pribadi ya. Dan di sini masih ada bantuan dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa saja isinya. Di sini ada isi gula, kemudian ada beras, kemudian ada teh dan susu. Nah, ini nantinya juga akan didistribusikan kepada warga yang terdampak, khususnya di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau atau terisolir. Nah, di kawasan posko Aju 1 ini nantinya ada dua cara untuk membagikan kepada warga terdampak. Mulai dari jalur darat menggunakan dump truck yang sudah tersedia di kawasan posko Aju 1 ini, sehingga logistik bantuan ini akan dibawa menggunakan jalur darat, menggunakan dump truck. Nah, cara kedua adalah menggunakan helikopter yang kemarin juga kebetulan kami sudah mengikuti kegiatannya. Dari posko Aju 1 ini bantuan dibawa ke Bandara Komodo yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sini, kemudian diangkut menggunakan helikopter yang telah disediakan, dan helikopter tersebut menjangkau daerah-daerah yang terisolir yang sulit untuk ditempuh menggunakan jalur darat. Dan nantinya helikopter akan landing, kemudian dibantu oleh pasukan TNI AU yang akan membagikan bantuan ini kepada warga-warga yang ada di situ. Dan terkait dengan kesulitan sendiri, memang ada berbagai tantangan di medan, khususnya di jalur darat ya, karena memang jalan
ada berbagai titik yang jalannya sulit untuk dilintasi. Sehingga tadi kami sampaikan bantuan juga bisa didistribusikan menggunakan helikopter yang telah disediakan baik oleh TNI AU, kemudian ada juga diperbantukan oleh Kopasgat. Demikian Nata dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Juan Guardiola melaporkan langsung dari Labuan Bajo, NTT. Kemudian juga sebelumnya ada rekan Ahmad Muhardin dari Nagekyo NTT. Selamat bertugas kembali dan salam sehat rekan-rekan.